Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan apa yang kita pelajari dari sebuah ilmu yang sangat penting bagi kita, yaitu ilmu bahasa Arab. Yang mana di antara pentingnya kita belajar bahasa Arab adalah agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan agar kita semakin memahami apa yang Allah inginkan dari kita. Yang mana ketika Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan pesan-pesannya di dalam Al-Qur'an, itu semuanya dengan bahasa Arab. Maka tentunya kalau kita memiliki ilmunya, memiliki alatnya untuk memahami hal tersebut, insya Allah maka kita akan lebih mudah memahami apa yang menjadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita masih dari kitab Durusul Al-Urfi li Gharinati Kinabiha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan insya Allah kita sambung pelajaran kita masih di kitab jilid yang ketiga, ya, kitab jilid yang ketiga, dan kita sekarang masuk ke pelajaran ke-8. Dan kita sudah masuk kepada latihan yang kedua. Ya. Nah, di pelajaran ke-8 ini, di latihan kedua, ya bisa dibuka bukunya halaman 70 ya. Nah, di sini kita lihat mu'alif menjelaskan kepada kita tentang adanya isim ma'rifat dan isim nakirah. Jadi beliau mengatakan isim itu ada kalanya ma'rifat dan ada kalanya nakirah. Dan secara definisi sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kalau ma'rifat itu menunjukkan kepada makna tertentu ya. Jadi yang ditunjuk itu bendanya tertentu, sudah diketahui bendanya itu. Adapun kalau nakirah ya berarti memang belum tertentu yang mana itu. Yang jelas sebutkan bendanya saja tapi belum tertentu yang mana. Nah, ini bedanya. Nah, sekarang kita akan sambung kepada penjelasan tentang aqsamul ma'rifah. Jadi macam-macam isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ini disebutkan ma'rifat adalah al-ma'arifu sab'atu aqsamin wahiyya. Jadi isim ma'rifat itu ada 7 macam. Ya, 7 macam. Nah, ini perlu diingat ada 7 macam ya. Isim ma'rifat ada 7 macam. Yaitu apa? Yang pertama adalah ad-dhamir, kata ganti. Kata ganti. Contohnya misalkan ana, itu berarti kan saya. Saya jelas ya, saya berarti kan tentu orang ya. Anta, kamu, ya udah ditunjuk kamu. Dia ya, dia ini berarti dalam bahasa Arab itu sudah menunjuk bahwa meskipun secara bahasa itu dia adalah ghaib ya, tapi memang sudah ditentukan itu orangnya yang itu, dia itu yang itu gitu. Nah, lalu kemudian ada tak ya. Tak dari kata katabtu. Ya, katabtu di sini tu-nya yang belakang ini termasuk dhamir ya, kata ganti. Yang ini munfasil, kalau ini mutasil, kalau ini munfasil ya. Nah, demikian juga ada waw ya. Waw dari kata yaktubun. Nah, yaktubun ini kan jamak mudzakkar salim ya. Jadi wawnya di sini ini menunjukkan dia ada kata ganti dari hum gitu ya, hum yaktubun. Nah, ini untuk yang pertama ya. Jadi terkait dengan adanya isim ma'rifat yang pertama berupa dhamir ya. Baik. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang kedua isim ma'rifatnya adalah al-alam ya. Ini bukan al-ilmu tapi ini al-alam. Al-alam itu apa? Al-alam itu yang menunjukkan nama, ya, nama tertentu, apakah itu nama orang ataukah nama tempat, nama kota, ya. Ya. Maka ini contohnya misalkan seperti Ahmadu, Ahmad ya. Ahmad nama orang ya. Wal hin nama negara, wa Makkah itu nama kota ya. Jadi ini namanya isim alam. Jadi kalau kita mendapati setiap ada isim alam yang nama yang menunjukkan nama tertentu berarti dia termasuk isim ma'rifat. Nah, berikutnya ada ismul isyarah. Ismul isyarah itu isim yang memberikan isyarat atau menunjuk kepada sesuatu. Contohnya misalkan hada, ini, ya nggak ada yang lain, berarti ini berarti kan sudah tertentu. Nah, ini namanya ma'rifat. Atau dari yang itu. Nah, ya itu berarti kan kalau kita nunjuk kepada yang itu berarti itu adalah sudah tertentu.
Hadhihi ini untuk perempuan ya, dan tilka itu untuk perempuan, haula yang mereka itu. Jadi itu banyak ya. Jadi isim isyarah yang menunjukkan kepada suatu ini menunjukkan bahwasanya dia termasuk isim ma'rifat. Lalu yang keempat dari isim ma'rifat itu adalah isim mausul ya, al ismul mausul. Ya. Isim mausul itu yaitu isim yang menjadi penghubung antara satu kata dengan kata berikutnya atau satu kata dengan kalimat berikutnya atau antar kalimat dengan kalimat berikutnya ya, namanya penghubung ya. Contohnya alladzi, walladina, allati gitu ya. Nah, ini namanya isim penghubung. Yang mana penghubung itu biasanya iya gitu kan artinya. Iya. Atau yang ya, yang artinya yang. Nah, contoh kalau misalkan alladzi ya itu kan untuk laki-laki gitu kan. Ya. Nah, ketika dia laki-laki berarti dia itu yang dihubungkan adalah benda yang laki-laki juga gitu kan. Jadi tidak di perempuan dengan laki-laki tidak, tapi dalam bahasa Arab itu konsisten ya. Jadi kalau memang dia itu bendanya laki-laki ya maka penghubungnya juga laki-laki kan gitu. Nah, contoh misalkan kalau misalkan dengan kata yang misalkan seperti ini ya, misalkan dengan alladzi ya, berarti misalkan ja'alladzi najaha, telah datang orang yang sukses atau orang yang menang misalkan. Nah, itu berarti kan alladzina itu menunjukkan dia kepada laki-laki, ja'a kan domirnya huwa kan, laki-laki kan gitu. Ya, berarti alladzi. Kalau ini alladzina itu untuk yang banyak laki-laki jamak ya. Laki-laki jamak untuk alladzina. Allati untuk perempuan satu, allati ya perempuan banyak ya, dan juga ma dan man ya, ma dan man. Ma dan man, ma ini digunakan untuk memberikan keterangan atau menghubungkan benda yang tidak berakal dengan keterangannya. Adapun man itu untuk memberikan keterangan atau penghubung ya kepada benda yang berakal ya. Ya, kalau contohnya misalkan buat contoh ya, kalau misalkan man ya, man yang mausul. Contoh misalkan yukrimullahu man yattaqihi ya. Jadi Allah memuliakan, yukrimullahu, Allah memuliakan ya. Man yattaqihi, orang yang itulah yang menjadikan dia itu mausul ya, orang yang bertakwa kepadanya. Jadi mannya di sini sebagai isim mausul. Nah, adapun kalau ma kan man tadi menunjukkan mana orang kan. Nah, kalau ma itu menunjukkan mana benda ya. Misalkan bukan suatu yang berakal gitu, benarnya bukan suatu yang berakal. Contohnya misalkan ya uhibbu ma takul, saya suka apa yang kamu makan misalkan. Jadi apa yang kamu makan, nah itu apa yangnya ma-nya itu menjadi mausul ya, penghubungnya atau penghubung di dalam itu ya. Jadi ma-nya sebagai ma mausul ya, ma penghubung yang menghubungkan sesuatu benda yang tidak berakal. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi ada ma dan man mausulataini ya. Baik. Ini baru 4 ya. Lanjut kita yang kelima. Yang kelima adalah al-muhallabi al. Jadi ada kata benda yang dihiasi dengan al, artinya ditambahkan dengan alif lam di depannya. Ya, contohnya seperti ini, Alkitab ar-rajul. Jadi penggunaan kata al dalam sebuah kata benda ini menunjukkan bendanya sudah tertentu, ya. Di sini Alkitab, berarti kitabnya ini sudah jelas ini kitab apa yang dimaksud gitu kan. Ar-rajul adalah laki-laki yang mana yang dimaksud itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan kitabun, ya kitab itu masih belum jelas yang mana kitabnya gitu kan. Ya, karena dia masih nakirah. Ketika ditambahkan al di depan, ya maka dia menjadi makrifat, menjadi sudah tertentu maknanya. Dan kalau ditambah al berarti dia tidak bisa ditanwin ya, tidak bisa ditanwin. Jadi kalau misalkan tanpa al dia kitabun ya. Tapi kalau ketambahan al maka tanwinnya hilang menjadi al kitabu. Nah, seperti itu. Ini yang kelima. Yang keenam ya. Yang keenam
Ada al-mudhaf ila ma'rifah. Nah, ini juga yang penting diperhatikan ya. Jadi mudhaf yang kepada ma'rifah inilah yang dikenal sebagai isim ma'rifat. Contoh misalkan di sini, jadi yang dimudhafkan ini ingat di sini adalah ma'rifatnya ya, diingat ini ma'rifatnya. Jadi ya bagaimana kalau dengan nakirah? Nah, ini nakirah ada keterangan setelahnya ya. Jadi kita mudhaf kepada ma'rifat dulu. Nah, contohnya di sini misalkan ada kata kitabuhu. Ya, kitabuhu. Nah, kitab artinya kan kitabun itu nakirah, tapi ketika diidhofahkan atau disandarkan ya kepada hu, ya hu, ingat hu bahwasannya dia adalah termasuk ini kan domir ya, hu ya, domir hu ya. Ini kalau ini kan mufasil, kalau mutasil menjadi hu gitu ya. Nah, jadi hu ini. Nah, maka ketika dia diidhofahkan kepada domir, kepada isim ma'rifat ya, maka dia menjadi ma'rifat, kitabu ya. Atau kitabu hamidin ya, kitabnya Hamid ya. Hamid ini adalah nama orang ya, nama orang, berarti dia termasuk ma'rifat. Kenapa? Karena dia adalah isim alam ya, isim alam, ismul alam. Baik. Nah, jadi ketika kitab itu nakirah disandarkan kepada Hamid, maka dia menjadi ma'rifat juga, kitabu Hamidin. Lalu kemudian kitabu hada, kitab ini ya, hada tadi termasuk ma'rifat. Kenapa? Karena dia isim isyarah ya. Jadi kitabu hada, kitab ini ya, berarti ya kita sudah paham kan, kitab ini jelas lah, kitabnya ditulis yang ini kan gitu, berarti dia ma'rifat, sudah tertentu maknanya. Atau disandarkan dengan ini alladzi tadi isim apa? Isim mausul ya, isim mausul. Jadi kitabul ladzi ya, kitabul ladzi ya, kharaja minal fasli qabla qalil ya. Baik, jadi kitab yang telah keluar ya, mungkin bukan kitab pasnya ya, karena ini harusnya berakal yang bisa keluar ya. Jadi kitabul ladzi kharaja minal fasli, kitab yang telah keluar dari kelas baru saja. Nah, baru saja keluar dari kelas ya. Mungkin kalau misalkan diganti dengan apa yang nakirah, yang kemudian ya rojul ya, misalkan ya rojul gitu kan, rojulul ladzi ya, rojulul ladzi, atau talib ya, talibun itu kan nakirah. Nah, kalau disambung dengan talibul ladzi kharaja minal fasli qabla qalil ya. Jadi apa namanya, siswa yang barusan keluar dari kelas. Nah, ini termasuk diantara contoh atau keterangan ketika isim ma'rifat dengan alladzi ya. Jadi dia diidhofahkan kepada isim ma'rifat gitu ya, diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Baik, lanjut. Berikutnya yang tadi barusan ini ya, kita sampai di sini. Nah, berarti sekarang misalkan contohnya lagi kitabul mudarris. Nah, mudarris ini ada alif lamnya. Berarti kalau mudarrisun dia nakirah, kalau ada alif lamnya jadi ma'rifat. Dari kitab ketika disandarkan kepada mudarris berarti dia menjadi kitabul mudarris ya, berarti menjadi ma'rifat juga kitabnya ini. Nah, berarti di sini tadi kita kan dari awal semua menggunakan kata kitab ya, kitab. Nah, berarti di sini memang secara makna mungkin tidak diperhatikan, hanya menggunakan kata yang sama aja ya, dari kitab, dan ini juga kitab. Nah, baik. Ini yang termasuk ma'rifat adalah yang diidhofahkan kepada ma'rifat. Bagaimana kalau diidhofahkan kepada nakirah? Maka amal mudhaf ila nakirah fa nakirah. Jadi adapun kalau diidhofahkan kepada nakirah, maka dia sebagai isim nakirah. Contohnya misalkan kitabut talibin ya, kitabnya santri, tapi santri juga yang mana juga nggak tahu gitu kan, yang nggak tertentu santrinya ini. Jadi kitab talibin, kitabnya santri, tapi masih belum jelas santri yang mana, maka ini masih menjadi belum tertentu ya. Berarti masih maknanya nakirah, masih belum tertentu, belum ma'rifat. Demikian juga wa baitu mudarrisin, rumahnya Pak Guru. Nah, rumahnya Pak Guru
tapi Pak Gurunya belum jelas yang mana Pak Gurunya, berarti kan rumahnya juga belum jelas kan gitu kan. Bisa jadi yaitu maknanya menjadi ya masih banyak kemungkinan lah gitu, masih ngawang lah dalam bahasa Jawanya gitu ya, jadi masih belum tertentu. Tapi kalau misalkan gurunya sudah tertentu, misalkan seperti ini, kita belum mudaris jelas, oh ini misalkan gurunya yang dimaksud al mudaris sudah tertentu, yang misalkan si Pak Guru A, misalkan. Jadi ini kitabnya Pak Guru A kan gitu. Nah, baik. Nah, seperti itulah para pemirsa. Ini yang keenam ya, bagaimana kita mengetahui isim ma'rifat dengan diidhofahkan kepada yang makrifat. Nah, kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh termasuk isim ma'rifat adalah an-nakirah, ya, al-maqsudah bin nida, yaitu isim nakirah yang dimaksudkan untuk dipanggil, ya. Isim nakirah yang dimaksud dengan untuk dipanggil, maka dia menjadi ma'rifat. Kan kalau kita manggil, ya manggil berarti ya namanya manggil kan orang yang kita panggil orang tertentu kan gitu kan. Ya, ketika kita panggil kepada orang tertentu, ya misalkan dalam bahasa kita hei fulan gitu kan, berarti kan kita memasukkan orang itu yang kita panggil ya. Nah, tapi kan ada kalanya kita memanggil kepada orang yang belum kita ketahui namanya. Kalau kita ketahui namanya kan gampang, misalkan Muhammad, Muhammad dengan kita panggilkan. Tapi kalau misalkan kita belum tahu namanya, tapi kita tahu misalkan di situ ya ada di sini, misalkan contoh di sini adalah anak kecil gitu ya, bocah gitu kan. Tapi kita panggil dia anaknya, maka dalam bahasa Arab digunakan ya waladu, ya wahai anak, gitu ya waladu, wahai anak. Jadi dia termasuk yang dipanggil atau dia menjadi ma'rifat. Atau misalkan ya syekh, ya syekhu, kita manggil kepada guru, wahai syekh, wahai orang tua, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kalau dengan seperti ini maksudnya apa? Maksudnya idza nadaita walatan wa syaikhon muayyananaini, ya, muayyanaini. Jadi kalau kita manggil dengan cara seperti ini berarti panggilan kita ini ditujukan kepada ya anak yang masih tertentu itu, nggak ada kemungkinan anak lain atau orang tua yang tertentu yang sudah kita panggil tadi. Ya, jadi inilah ya 7 ya 7 isim ma'rifat. Kita ulangi lagi. Yang pertama dhamir ya, yang kedua isim alam, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima adalah muhalla bi'al, yang kelima yang mudhof ilal ma'rifah, ya. Kemudian yang keenam yang kelima muhalla bi'al, yang keenam adalah mudhof ilal ma'rifah, yang ketujuh adalah an-nakirah al-maqsudah bin nida. Jadi ada 7 ini ya, 7 isim ma'rifah. Nah, baik. Nah, adapun kalau amman nakiratu ghairul maqsudah bin nida fa nakirah. Adapun isim nakirah yang tidak dimasukkan untuk dipanggil, maka dia termasuk nakirah juga, bukan termasuk ma'rifat. Misalkan seperti kakolil ama, ucapan seorang yang buta ya. Ya rajulan khudh biyadi, wahai orang laki, ambillah tanganku, tuntunlah aku, misalkan seperti itu. Nah, dia manggilnya siapa? Nggak jelas yang dipanggil siapa, karena dia kan buta, nggak tahu siapa kan manggil siapa. Cuma dia berharap aja ada orang yang merasa terpanggil. Maka digunakan ya rajulan. Jadi beda ya. Beda kalau misalkan seperti tadi sebelumnya. Nah, kalau ini ya waladu atau ya syaikhu. Karena dia ini dipanggil dengan maksud ya, dengan maksud dipanggil orang yang tertentu, maka harokatnya menjadi ya waladu, ya menjadi dhammah, ya waladu atau ya syaikhu menjadi dhammah. Nah, kalau misalkan nggak dimaksud di sini, maka dia tetap ya rojulan, ya dia menjadi mansub dengan tanwinnya, karena dia nakirah, jadi ada tanwinnya ya, dan dia mansub ya rojulan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika ini yang dipanggil adalah bentuknya aslinya nakirah gitu kan. Nakirah kalau dengan maksud dipanggil orang tertentu, maka dia menjadi ma'rifat, berubah jadi waladu ya. Kalau tanpa maksud untuk dipanggil, maka tetap ya nakirah, jadi ya rojulan. Nah, berbeda halnya dengan ma'rifat. Ma'rifat itu meskipun dia tidak dimaksud dipanggil ataupun dimaksud dipanggil, dia tetap ma'rifat, namun juga ma'rifat ya. Ya kholidu, ya hada, ya. Khalid tetap Khalid, dia meskipun tanpa dipanggil, dengan dipanggil pun dia tetap ma'rifat. Hada pun demikian, dia ma'rifat ya, meskipun ada panggilan atau tidak, tetap dia ma'rifat.
Nah, jadi inilah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kita mengenal isim ma'rifat dari isim nakirah. Baik, jadi kita perlu mengingat dari 7 isim ma'rifat ya, supaya nanti kita mudah dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baik, mungkin demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga untuk para pemirsa sekalian. Dan kita akhiri pada kesempatan kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.